Pernah nggak sih kalian merasa kayak hidup itu nggak adil? Rasanya kayak semesta kompak banget buat nyusahin kita. Udah berusaha keras, tetap gagal. Udah sabar, tetap disakiti. Udah baik, tapi tetap diremehkan. Dan akhirnya, kita mulai berpikir, mungkin emang aku ditakdirin jadi korban. Nah, hati-hati sobat muda. Kalau pikiran kayak gitu terus kita pelihara, tanpa sadar kita sedang masuk ke dalam yang namanya victim mentality atau mental korban. Selamat datang di sesi belajar santai bersama Kanda Bali. Di sini kita akan sharing santai untuk menambah wawasan bersama. Langsung aja kita lanjut ke dalam pembahasan. Jadi gini, victim mentality itu bukan sekadar merasa sedih atau kecewa saat ditimpa masalah. Itu hal yang wajar. Tapi victim mentality muncul saat kita mulai meyakini bahwa kita selalu jadi korban. Bahwa hidup ini nggak akan pernah berpihak. Dan bahwa kita nggak punya kuasa buat mengubah keadaan. Contohnya kayak gini. Misalnya, kamu gagal masuk kampus impian. Orang yang punya mental pejuang mungkin akan bilang, "Oke, mungkin ini belum rezekiku. Tapi aku bisa coba lagi atau cari jalan lain." Tapi kalau kamu udah kebawa mental korban, kamu mungkin mikir, ya udahlah, emang hidupku selalu sial, mau usaha juga percuma. Semua orang lebih beruntung dari aku. Padahal tahu nggak, cara berpikir kayak gitu bisa bahaya banget. Terutama buat anak muda yang sedang merintis masa depan. Karena kalau kita terus merasa sebagai korban, kita jadi kehilangan motivasi untuk bertindak. Kita lebih sering menyalahkan keadaan daripada mencari solusi. Dan yang lebih parah, kita bisa jadi terjebak dalam lingkaran pesimis yang bikin kita stuck di tempat. Menurut psikolog, mental korban ini biasanya terbentuk dari pengalaman traumatis, pola asuh, atau lingkungan yang mendukung narasi bahwa kita selalu disakiti. Misalnya, kalau dari kecil kita sering disalahkan tanpa diberi ruang untuk berbicara, bisa jadi kita tumbuh dengan keyakinan bahwa suara kita nggak penting. Akhirnya kita tumbuh dengan rasa tidak berdaya dan mudah merasa sebagai korban dalam berbagai situasi. Tapi, kenapa sih mental korban ini bisa terasa begitu nyaman? Karena saat kita menyandang status korban, kita seolah dapat alasan untuk tidak mengambil tanggung jawab. Kita bisa bilang, ini bukan salahku, dan dalam jangka pendek, itu bisa terasa melegakan. Kita nggak perlu merasa bersalah, nggak perlu merasa gagal. Tapi dalam jangka panjang, ini justru merampas kendali kita atas hidup kita sendiri. Ibarat kapal yang hanyut di laut lepas, mental korban bikin kita merasa nggak perlu mendayung. Karena kita pikir ombaknya yang salah. Padahal, tanpa dayung, kapal kita bakal terus terbawa arus ke arah yang gak kita inginkan. Sobat muda, hidup ini memang kadang keras, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Jadi penonton, kamu punya kuasa untuk memilih cara kamu merespons kehidupan ini. Dan itu dimulai dari mengubah pola pikir dari aku korban jadi aku pembelajar. Yuk kita ambil contoh dari kisah nyata. Kalian tahu Oprah Winfrey? Beliau mengalami masa kecil yang penuh kekerasan dan kemiskinan. Tapi dia nggak terjebak dalam mental korban. Dia bangkit, belajar, dan sekarang jadi salah satu tokoh wanita paling berpengaruh di dunia. Di Indonesia juga banyak tokoh inspiratif yang mengalami masa sulit, tapi memilih untuk bertindak. Contohnya, Maudy Ayunda. Di tengah tekanan publik dan beban ekspektasi, dia tetap memilih jalannya sendiri, kuliah di luar negeri, terus belajar, dan tetap membumi. Bukan berarti mereka nggak pernah merasa sedih atau kecewa. Tapi mereka memilih untuk nggak tinggal di posisi korban. Mereka memilih untuk tetap berjalan meski jalannya berat. Nah, gimana caranya kita bisa keluar dari mental korban? Pertama, sadari dan akui kalau kamu mungkin sedang terjebak dalam pola pikir ini. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang menyadari bahwa kamu punya pilihan. Kedua, ubah narasi internalmu. Ganti kenapa aku? Jadi apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ganti aku nggak bisa. Jadi aku belum bisa. Tapi aku mau belajar. Ketiga, ambil tindakan kecil. Kadang perubahan besar dimulai dari langkah paling sederhana. Misalnya, mulai bangun lebih pagi, mulai journaling buat mengurai emosi, atau mulai ngobrol dengan orang yang bisa dipercaya. Keempat, kelilingi diri dengan orang-orang yang suportif. Lingkungan sangat berpengaruh. Kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang juga terjebak dalam mental korban, kamu akan sulit berkembang. Tapi, kalau kamu bersama orang-orang yang saling mendukung dan saling menyemangati, kamu akan lebih mudah menemukan arah.
Dan terakhir, jangan ragu untuk cari bantuan profesional. Kesehatan mental itu penting. Konseling bukan tanda kelemahan, tapi langkah bijak buat memahami dan menyembuhkan diri. Ingat ya, kamu bukan cerita sedih dari masa lalu. Kamu adalah penulis dari bab berikutnya dalam hidupmu. Kamu punya hak untuk bangkit, untuk mencoba lagi, dan untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Kalau kamu pernah merasa down dan terjebak dalam pola pikir korban, itu bukan akhir dunia. Itu cuma salah satu fase yang harus kamu lalui. Yang penting adalah bagaimana kamu memilih untuk melangkah setelah itu. Dan ingat, kamu nggak sendiri. Banyak anak muda yang juga sedang berjuang keluar dari jerat ini. Yuk, kita saling menguatkan dan jadi generasi yang nggak cuma pintar, tapi juga kuat secara mental dan emosional. Karena dunia ini nggak butuh lebih banyak korban. Dunia ini butuh lebih banyak pejuang. Dan aku percaya, kamu adalah salah satunya. Sekarang bayangin deh, kalau mental korban ini terus dipelihara, apa yang bisa terjadi dalam jangka panjang? Skenario terburuknya adalah hidup seseorang bisa benar-benar terhenti. Bukan karena nggak ada kesempatan, tapi karena dia sendiri menutup pintu-pintu itu. Dia mulai berhenti mencoba, berhenti bermimpi, dan berhenti berharap. Dia mungkin jadi orang yang sinis, gampang curiga, dan merasa semua orang akan menyakitinya. Akibatnya, hubungan sosialnya rusak, susah percaya sama orang lain, jadi gampang konflik, dan akhirnya dia merasa makin sendirian. Dan yang lebih sedih, dia merasa kesepian itu pun bukan salahnya, tapi salah dunia yang kejam. Lalu, karena terus merasa jadi korban, dia mulai kehilangan rasa tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Misalnya dalam dunia kerja, dia nggak mau berkembang karena merasa atasan nggak adil, lingkungan toksik, atau aku emang nggak cocok kerja di sini. Padahal, bisa jadi masalahnya bukan di luar, tapi cara dia memandangnya. Dan kalau terus berlanjut, ini bisa mengarah ke kondisi yang lebih serius, seperti depresi, gangguan kecemasan, bahkan keputusasaan yang ekstrim. Di titik ini, orang bisa kehilangan makna hidup. Mereka merasa hidup nggak lagi punya tujuan, dan itu sangat berbahaya. Bayangkan generasi muda Indonesia yang seharusnya jadi pilar masa depan, tapi malah terjebak dalam spiral mental korban. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka nggak tahu bahwa ada cara lain untuk melihat dunia. Itulah kenapa penting banget buat kita bahas ini sekarang. Biar kamu sadar bahwa kamu nggak harus terus jadi korban dari cerita lama. Kamu bisa jadi penulis dari cerita baru. Kamu bisa berhenti menyalahkan dunia dan mulai menyembuhkan diri. Nah, sobat muda, setelah kita bahas tentang bahaya dan skenario terburuk dari mental korban, sekarang mari kita ngobrolin tentang salah satu cara powerful untuk mengatasinya, yaitu lewat pemahaman human design. Mungkin beberapa dari kalian baru dengar istilah ini. Jadi gini, human design itu adalah sistem yang unik dan mendalam untuk memahami siapa kamu sebenarnya. Bukan cuma soal kepribadian, tapi sampai ke level bagaimana kamu mengambil keputusan, cara kamu bereaksi terhadap lingkungan, dan potensi unik yang kamu bawa sejak lahir. Analoginya gini, bayangin kamu dikasih peta hidup. Selama ini mungkin kamu hidup kayak orang yang lagi jalan di hutan tanpa kompas. Kadang nyasar, kadang muter-muter di tempat yang sama. Nah, human design ini bisa jadi kompas itu. Bukan buat menentukan masa depan, tapi untuk bantu kamu memahami arah yang cocok buat kamu. Dan kenapa ini penting banget dalam konteks mental korban? Karena seringkali kita merasa jadi korban karena kita nggak ngerti siapa diri kita. Kita maksa diri buat jadi seperti orang lain. Kita merasa gagal karena nggak bisa seperti standar orang lain. Padahal, setiap orang itu unik. Dan ketika kita mulai mengenal siapa kita sebenarnya, kita jadi lebih damai, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan gak gampang merasa tersakiti oleh dunia luar. Misalnya, ada orang yang secara desain memang butuh waktu lebih lama dalam mengambil keputusan, tapi karena tekanan lingkungan, dia merasa lambat dan minder. Akhirnya, dia terus menyalahkan diri sendiri. Padahal, kalau dia tahu bahwa itu memang mekanisme alami dalam dirinya, dia akan lebih tenang dan bisa ambil keputusan yang lebih tepat. Atau contoh lain, ada orang yang memang diciptakan untuk menggugah inspirasi, bukan untuk bekerja dalam struktur yang kaku. Kalau dia terus memaksa diri buat ikuti jalan yang bukan miliknya, dia akan merasa gagal dan terjebak. Tapi kalau dia tahu peran alaminya, dia bisa mulai membangun hidup yang lebih sesuai, lebih otentik, dan tentunya lebih bahagia. Jadi, dengan memahami desain diri kita bisa mulai melepaskan mentalitas korban. Karena kita nggak lagi merasa perlu membandingkan diri, menyalahkan keadaan, atau merasa hidup nggak adil. Kita jadi bisa bilang, oh, ternyata memang aku seperti ini. Dan gak apa-apa, justru ini kekuatanku. Sobat muda, aku percaya banget bahwa mengenali diri sendiri itu adalah langkah awal menuju kebebasan. Bebas dari luka masa lalu,
bebas dari ekspektasi luar, dan bebas dari jerat pola pikir yang menahan kita. Dan buat kamu yang ingin mulai perjalanan ini, kamu bisa kunjungi cermindiri.com. Di sana, kamu bisa mulai eksplorasi desain unik kamu. Siapa tahu, kamu akan menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Karena, ketika kamu mengenal dirimu, kamu akan lebih jelas memandang dunia. Dan dunia pun akan mulai membuka jalan untukmu. Kalau kalian suka sama konten edukatif kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan. Sampai ketemu di video berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru dan penuh makna. Dan seperti biasa, nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan video dari Kande Bali.